Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinaldo Fajar Nugraha Susilo dengan NIM 226120940014. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai strategi pemasaran dari sebuah toko di Tokopedia, yaitu Used Buku Books 369. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa beberapa topik, yaitu informasi sekilas mengenai toko, keunggulan toko, aspek marketing positif, beberapa rekomendasi strategi pemasaran yang bisa saya temukan, dan juga kesimpulan. Kita bahas dari yang pertama, yaitu sekilas tentang toko. Nah, Used Buku Books 369 merupakan sebuah toko yang ada di e-commerce Tokopedia yang menyediakan berbagai buku-buku pre-love atau buku bekas, namun masih layak dan bisa dibaca. Toko ini menyediakan berbagai macam buku, mulai dari buku komik, buku novel, buku cerita anak, serta buku-buku klasik. Buku yang disediakan bernuansa nostalgik yang akan menghidupkan kembali kenangan masa kecil Anda. Nah, kalau boleh cerita juga sekilas, saya sempat juga membeli buku yang ada di toko buku ini. Nah, kebetulan itu adalah sebuah buku klasik. Kalau teman-teman di sini tahu buku dari Homer yang Odyssey, itu saya beli di sini dengan harga yang eh, sangat terjangkau, ya, yaitu 50.000. Dan juga buku yang saya beli itu juga bisa membawa kenangan nostalgia gitu, karena yang saya beli itu buku yang terbitan tahun 1960. Nah, ini dia juga beberapa produk yang dimiliki oleh toko buku ini. Jadi bisa teman-teman lihat di sini. Yang pertama itu di sebelah kiri atas itu ada buku-buku novel dan juga buku-buku bundle yang apa ya, yang sekiranya tuh mungkin kalau dari teman-teman di sini ada yang berasal dari generasi milenial gitu ya, generasi Y, atau enggak em, generasi Y dan generasi milenial sih yang pastinya apa ya, dekat dengan judul-judul buku yang ada di sini, seperti Alexander Dumas, terus ada Tintin juga, terus ada juga berbagai macam novel seperti novel-novel yang mungkin dekat dengan keseharian kita waktu masih kecil dulu, misalnya kayak Pinocchio dan juga lain sebagainya. Nah, adapun beberapa keunggulan toko yang bisa saya analisis dari toko buku ini adalah menyediakan koleksi buku klasik yang jarang tersedia di toko lain. Nah, kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena eh, buku-buku yang tersedia di toko buku ini itu eh, merupakan buku-buku klasik. Artinya buku-buku yang sudah ada dari dulu, namun sekarang mungkin karena udah beda trennya gitu, jadi nggak jarang ada yang diproduksi lagi, dan bahkan juga bisa dibilang udah buku legend gitu ya. Karena selera baca dari generasi terdahulu itu juga sudah berbeda dengan minat baca dari generasi yang kontemporer. Nah, bisa kita lihat di slide sebelumnya, itu ada Harry Potter, ya, ada novel Harry Potter dan juga buku-buku koleksi Tintin yang bisa dibilang sangat lengkap, dan juga ada terbitan dari Enid Blyton. Kalau teman-teman tahu, di sini Enid Blyton itu adalah penulis dari novel Lima Sekawan juga, yang punya terbitan ataupun judul-judul karya tulis yang sangat menarik juga, yang sekiranya menjadi bacaan sehari-hari bagi bisa dibilang orang tua kita ataupun kakak-kakak kita yang lahirnya sebelum tahun 90-an. Nah, yang kedua juga buku-buku yang ditawarkan itu merupakan buku yang dekat dengan masa kanak-kanak seseorang. Nah, bisa dibilang begitu. Kenapa? Karena walaupun buku-buku yang tersedia itu adalah buku-buku bisa dibilang tanda kutip buku-buku bekas ataupun sudah lama, tapi ada beberapa buku yang disediakan itu adalah buku-buku yang dekat dengan temanya anak-anak, seperti Snow White dan juga Tintin. Ada juga beberapa buku-buku yang mengajarkan kita etika, yang mungkin juga
sangat jarang kita temui di buku-buku yang kita lazim temui di toko-toko buku terdekat. Kemudian buku-buku yang ditawarkan ini juga merupakan buku-buku dari penulis terkenal yang tersedia dengan harga terjangkau. Nah, seperti yang tadi telah saya ceritakan, yaitu saya sempat membeli salah satu buku di toko buku ini, yaitu salah satu buku dari penulis klasik uh, Yunani yang diterbitkan pada tahun 1960, di mana itu edisi masih termasuk salah satu edisi pertama dari buku yang diterbitkan. Harganya itu masih 50 sen, jadi kebayangkan berapa lamanya buku itu telah bertahan, dan waktu saya sampai ke rumah itu juga bukunya masih dalam kondisi awet gitu loh. Dalam artian bukunya masih layak baca, bukunya juga masih teksturnya apa ya, strukturnya tuh masih terjaga dengan baik, nggak ada yang lecek ataupun halamannya hilang. Yang juga bersambung ke poin berikutnya, yaitu buku-buku pre-love biasanya membangkitkan kenangan tersendiri dari tekstur bukunya, seperti aroma, bentuk lekukan, catatan-catatan ataupun coretan dan lain-lain. Nah, seperti teman-teman tahu atau mungkin teman-teman di sini ada banyak yang merupakan apa ya, pecinta buku. Satu hal utama yang kalian lakukan setelah membeli atau melihat satu buku, pasti kalian membuka buku tersebut dari kulit eh, depan sampai kulit belakang, habis itu mencium aromanya. Nah, dari aroma itu tersebut biasanya orang-orang yang senang baca buku itu tahu kayak kualitas kertasnya nih, oh ini kualitas kertas bagus ataupun kualitas yang biasa-biasa aja. Nah, tapi kalau buku-buku pre-love atau buku-buku lama, buku-buku bekas itu, dia punya aromanya tersendiri yang mungkin bisa apa ya, bisa bikin orang-orang penikmat buku, pembaca buku tuh betah gitu ngabisin bacaannya. Nah, bentuk lekukan dan juga catatan-catatan dari penulis terdahulunya itu juga sangat membantu ataupun apa ya, bisa memberikan inspirasi ataupun membangkitkan kenangan tersendiri dari orang-orang yang membaca berikutnya. Nah, salah satu contoh juga eh, dari buku pre-love yang saya beli, yaitu buku How Google Works dari Eric Schmidt dan Jonathan Rosenberg yang sempat menjadi CEO Google pada sekitar tahun 2012 silam. Nah, jadi buku yang saya beli ini termasuk buku yang sudah cukup lama, yaitu di tahun uh, September 2014 cetakannya. Namun teksturnya setelah saya beli di salah satu toko buku pre-love di Tokopedia itu masih sangat layak untuk dibaca dan tidak ada cacat sekalipun. Tetapi di dalamnya pun juga terdapat beberapa catatan seperti garis ataupun beberapa coretan pemikiran lah dari pemilik buku sebelumnya. Nah, hal ini juga sangat membantu saya dalam belajar karena dari catatan tersebut saya mengetahui di bagian manakah dari poin-poin yang ada di dalam buku ini itu yang menjadi intisari dari bahasannya. Nah, terkait aspek marketing positif yang bisa saya temukan, yaitu toko buku pre-love yang saya analisis ini memiliki ceruk pasarnya tersendiri, yaitu pecinta buku klasik dan pre-love. Nah, contohnya saya sendiri yang memang pecinta buku, namun saya juga sangat menyukai buku-buku klasik karena buku-buku klasik itu merupakan sebuah buku ataupun referensi pemikiran dari buku-buku yang sudah ada sekarang ataupun turunan dari karya-karya yang sudah ada, yaitu karya-karya dari buku-buku klasik yang sekiranya mungkin kita tidak pernah temui sehari-hari, namun menjadi inspirasi dari penulis-penulis kontemporer yang ada saat ini. Nah, dan juga pecinta buku pre-love. Buku pre-love dan buku-buku baru itu um, tentunya memiliki perbedaan yang sangat besar, yaitu dari terbitannya dan juga harganya. Eh, tetapi buku-buku pre-love ini juga bersaing karena walaupun mereka telah diterbitkan lama, tapi ada beberapa orang yang um, yang
apa ya, yang ingin membaca buku tersebut, namun belum memiliki dana yang cukup untuk membeli buku dengan edisi terbaru. Jadi salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah membeli buku pre-love atau buku edisi terbitan yang lama. Buku-buku yang tersedia ini juga di toko buku ini adalah buku-buku yang berkualitas dan jarang ditemui di tempat lain. Nah, seperti contoh yaitu novel Harry Potter yang mungkin tadi sempat kita lihat di presentasi sebelumnya, itu teman-teman yang ya mungkin kakaknya atau mungkin teman-teman sendiri yang apa ya, yang generasi milenial gitu pasti sangat dekat kan masa kecilnya dengan Harry Potter. Nah, buku yang ditawarkan di sini itu buku Harry Potter dengan edisi tertentu tetapi dengan harga yang terjangkau dan juga masih berkualitas karena memang bukunya tersebut original dan dari edisinya juga sudah tidak diterbitkan lagi di toko-toko buku terdekat. Dan juga poin yang tadi telah saya bahas yaitu buku ini memiliki harga-harga yang terjangkau. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu rebranding, yaitu mengganti nama dan menciptakan panggilan khusus bagi pelanggan setia. Kenapa saya bisa memberikan saran mengganti nama? Karena toko buku ini memiliki nama yang cukup apa ya, rumit untuk kalau bisa dibilang, yaitu uh, toko buku used love books, buku books yang bahkan saya sendiri aja udah lupa gitu loh toko bukunya namanya apa. Isi angkanya juga kan jadi kayak tidak tidak apa ya, tidak top of mind gitu misalnya kalau orang-orang mau beli buku pre-love gitu. Sarannya mungkin bisa membuat nama yang lebih catchy dan lebih elegan yang lebih singkat agar orang-orang misalnya kalau mau beli, oh mau nyari buku pre-love langsung di tempat ini aja yang lebih gampang diingat oleh orang-orang dan juga bisa memanggil pelanggannya tersebut ataupun pengunjung di tokonya itu dengan panggilan khusus seperti hello good readers atau apapun itu. Nah, yang kedua juga promosi, yaitu melakukan iklan, promosi di Tokopedia, paket bundling yang mungkin dilakukan juga dan juga membuat video review buku untuk ditaruh uh, di YouTube ataupun di Instagram yang dimiliki. Paket bundling ini juga berguna untuk membantu melariskan ya produk-produk buku-buku pre-love seperti kalau teman-teman lihat tadi ada buku Tintin yang masih banyak stoknya tuh, siapa tahu ada orang di luar sana yang ingin beli buku Tintin, tapi karena harganya mahal satu-satu, mending dibanding aja, jadi lebih kelihatannya aja lebih lebih mahal, tapi sekali beli dapatnya lebih banyak. Kemudian menambah koleksi buku baru, salah satu caranya yaitu dengan bisa juga membeli ataupun dropshipping ya dari toko-toko pre-love yang lain dan juga menambah koleksi buku baru dengan cara menggait orang-orang sekitar ataupun komunitas-komunitas buku yang memiliki buku tapi sudah tidak ingin disimpan lagi di perpustakaannya seperti itu. Kemudian juga terkait dari produknya sendiri bisa juga untuk menambah deskripsi yang lebih jelas seperti sinopsis buku, keterangan edisi ataupun cetakan keberapa di judul produk. Karena dari hasil temuan saya itu deskripsi produk yang dimiliki itu belum terlalu jelas, di mana belum memiliki sinopsis dari buku yang disediakan dan juga edisi keberapa itu belum ditampilkan. Mungkin hal ini tidak terlalu penting bagi teman-teman sekalian, tetapi bagi pembaca buku itu adalah merupakan hal yang cukup signifikan ya karena beda edisi bisa jadi beda kata-kata begitu. Dan juga apabila orang memiliki apa ya, apabila produk tersebut memiliki detail yang lebih jelas, orang-orang itu juga lebih yakin untuk membeli produk yang ada di toko ini. Kesimpulannya, Used Buku Books 369 merupakan tempat yang tepat bagi para pecinta buku klasik yang tak lekang oleh waktu. Dengan ceruk pasarnya yang spesifik, membuat toko ini dapat meningkatkan penjualan, rating, dan ulasan pelanggan.
Toko ini juga dapat berkembang dengan cara melakukan rebranding, menciptakan inovasi dalam melakukan promosi, meningkatkan persediaan, dan optimalisasi produk. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila teman-teman ataupun para penonton sekalian ada yang ingin bertanya, silakan bertanya kepada saya lewat kolom komentar dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.